Oke, kita langsung to the point aja ya. Pernah nggak sih lu ngerasa gabut, bingung mau ngapain? Bukan, ini bukan karena lu kurang kerjaan. Dan ini juga bukan karena hidup lu ngebosenin. Alasan sebenarnya adalah karena otak lu itu udah rusak. Eits, tenang dulu. Ini bukan gue lagi ngejudge atau nghina lu. Anggap aja ini diagnosis murni berdasarkan sains. Dan bagian paling gilanya, kita semua, lu dan gue, tanpa sadar malah seneng rusaknya setiap hari. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Tadi pagi, sebelum lu benar-benar bangun dari kasur, apa hal pertama yang tangan lu lakuin? Buka HP kan? Scroll TikTok? Lihat Instagram Stories? Kalau jawaban lu iya, selamat. Lu baru aja secara sadar ngelatih otak lu buat milih kegagalan. Setiap pagi, kita semua pasti kenal banget lah ya sama rasa gabut. Gak ada arah, gak ada tujuan, rasanya hampa. Tapi, pernah nggak lu berhenti sejenak dan mikir, sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam kepala gue secara ilmiah pas momen gabut itu datang? Jadi gini, gabut itu bukan cuma sekedar bosen. Secara sains, otak lu itu lagi teriak minta tolong karena kondisi yang namanya understimulation. Bayangin deh, otak lu itu kayak mesin super canggih yang lagi dipaksa nganggur. Dia kelaparan, dia butuh input, dia butuh rangsangan biar nggak keratan. Nah, otak itu bisa dibilang kayak anak kecil manja. Kalau setiap hari lu kasih dia permen yang manis dan enak, dia pasti nggak bakal mau makan sayur atau nasi yang sehat. HP lu, sosmed lu, game lu, ya itu semua permennya. Stimulasi paling gampang, paling cepat, dan paling bikin nagih yang bisa lu kasih ke otak lu. Dan setiap kali rasa gabut itu muncul, otak lu itu nggak minta, coba deh belajar skill baru, atau gimana kalau kita olahraga? Nggak gitu. Dia itu teriak kayak monster kelaparan minta satu hal doang. Dopamin. Dan dia mintanya sekarang juga. Dan lu, kayak pelayan yang nurut, langsung aja kasih lewat scroll tanpa henti. Oke, dari tadi kan kita ngomongin dopamin. Sekarang, yuk kita bedah tuntas apa itu sebenarnya dopamin. Soalnya banyak banget yang salah kaprah soal ini. Orang mikir dopamin itu hormon senang-senang, hormon pleasure. Salah besar guys. Dopamin itu bukan hadiah yang lu dapat di garis finish. Dopamin itu bensin yang bikin lu pengen lari ngejar garis finish itu. Fungsinya bukan buat bikin lu senang, tapi buat bikin lu haus dan termotivasi buat ngejar sesuatu yang nantinya bakal bikin lu senang. Paham ya bedanya? Coba deh, lu lihat perbandingan di layar ini. Di satu sisi ada dopamin alami. Lu dapetin dari kerja keras, dari usaha, dari keringat. Rasanya tuh puas banget ngebangun karakter. Nah, di sisi lain ada dopamin instan. Lu cuma modal scroll TikTok 3 menit dan BAM! Suntikan dopamin yang lu dapet itu masif, setara mungkin sama kerja keras berjam-jam. Semua hadiah tanpa usaha. Kedengerannya enak kan? Justru di situ masalahnya. Ada harga mahal yang harus lu bayar. Akibatnya apa? Ambang batas rasa senang di otak lu jadi ngaco. Dia mulai nganggep dopamin dari baca buku, ngobrol sama temen, atau olahraga itu receh. Nggak nendang lagi, gitu loh. Sistem reward lu diobrak-abrik, dan akhirnya lu butuh stimulus yang makin gila, makin ekstrim, cuma buat ngerasa normal. Dan kerusakan ini tuh bukan cuma teori seram di buku psikologi ya, ini nyata. Dan gue yakin banyak dari lu yang lagi nonton, lagi ngerasain ini di kehidupan sehari-hari. Sekarang juga. Bagian otak lu yang seharusnya jadi CEO-nya yang ngatur fokus, disiplin, dan bikin keputusan cerdas, jadi lemes gara-gara kebanyakan dikasih junk food digital. Hasilnya, ya ini, lihat aja di layar. Tiap kali ketemu masalah dikit, otak lu bukannya mikir cari solusi, tapi langsung panik dan cari jalan kabur termudah, buka HP. Ini bukan nasib bro, ini adalah penjara yang lu bangun sendiri, satu scroll dalam satu waktu. Dan ini anehnya ya, seperti yang pernah disorot juga sama Dr. Tirta. Lu ngerasa capek dan burnout itu bukan karena kebanyakan kerja, tapi justru karena lu kebanyakan istirahat dengan cara yang salah. Setiap waktu luang lu isi dengan nge-scroll. Kelihatannya sih nyantai, padahal aktivitas itu justru nguras energi mental lu sampai kering kerontang. Oke, cukup diagnosisnya. Gue nggak mau lu cuma pusing dengerin masalahnya doang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini bukan cuma nasihat atau ceramah, ini protokol. Langkah-langkah nyata yang bisa lu lakuin mulai hari ini juga. Pertama, acknowledge. Jujur sama diri sendiri. Oke, gue punya masalah. Cek screen time lu, lihat angkanya, dan terima kenyataan. Kedua, putus siklusnya. Pas dorongan buat buka HP dateng, tahan. Coba tahan 5 menit aja. Latih toleransi lu sama rasa bosen. Ketiga, replace. Ganti kebiasaan buruk dengan yang bagus. Daripada scroll, mending baca 1 halaman buku.
Daripada nonton video nggak jelas, mending jalan kaki keliling komplek. Keempat, kurangi akses. Bikin susah diri lu sendiri buat ngelakuin kebiasaan buruk itu. Hapus aplikasinya. Kelima, dan ini kuncinya. Build something. Bikin sesuatu, apapun itu. Bikin lagu, belajar ngoding, nulis, mulai bisnis kecil-kecilan. Kenapa? Karena otak yang sibuk membangun sesuatu yang nyata dan bermakna, nggak akan punya waktu buat hiburan murahan. Kabar baiknya apa? Otak lu itu ibarat otot. Dia itu plastis, dia bisa berubah, dia bisa sembuh. Neuroplastisitas itu beneran nyata, guys. Tapi, otak lu nggak akan bisa memperbaiki dirinya sendiri kalau lu terus-terusan ngebom dia pakai sampah digital setiap hari. Proses perbaikannya dimulai saat lu punya nyali buat bilang cukup. Gue mau tutup dengan satu pertanyaan simple tapi nusuk. Coba pikirin baik-baik. 10 tahun dari sekarang, lo mau jadi orang yang sama kayak hari ini? Yang kerjaannya cuma nge-scroll dan buang-buang waktu? Atau lo mau jadi orang yang hari ini sadar, berani mutusin kebiasaan buruknya, dan mulai ngebangun sesuatu yang berarti buat hidupnya? Keputusannya 100% ada di tangan lo. Pilih jalan lo, mulai sekarang.